Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian spesial pada hari ini, yang dimana hari ini saya akan langsung membawakan dua analisa pada hari ini, yaitu tentang di Euro USD dan juga di GBP USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian spesial pada hari ini, yaitu di Euro USD dan di GBP USD. Why? Kenapa? Karena pada hari ini, sebelum itu ya, kalau kita lihat dulu berita kemarin ya. Berita kemarin mengenai euro ya. Berita euro kemarin kita lihat angka inflasi tahunan itu ternyata sudah drop dari yang 9,2 menjadi 8,5. Secara ekonomi itu bagus, tapi secara mata uang itu jelek. Karena kemungkinan ECB akan menaikkan suku bunganya sedikit. Mungkin, tapi kita tidak tahu nanti. Karena tingkat inflasi di Eropa sekarang sudah mulai berkurang secara perlahan. Dan ternyata peaknya kemarin adalah di 31 Oktober 2022, yaitu sebesar angka 10,7%. Dan sekarang sudah turun 3 berturut-turut dari November, Januari, dan sekarang di Februari kemarin tanggal 1. Kenapa sekarang saya bilang spesial? Karena adalah hari ini kita ada dua berita yang sangat penting. Nah, itu yang pertama adalah kita akan melihat data mengenai tingkat kenaikan suku bunga dari GBP dan tingkat kenaikan suku bunga dari ECB, yang dimana keduanya sama-sama akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Untuk dari GBP sendiri, dari BOE akan menaikkan suku bunga dari 3,5 menjadi 4% sekiranya naik 50 basis point, dengan kondisi MPC Official Bank Food itu sebanyak 702, yang dimana 7 menaikkan suku bunga, 0 tidak ingin 7 yang ingin menaikkan suku bunga, 0 netral, dan 2 yang tidak ingin menaikkan suku bunga. Lalu untuk dari segi ECB ataupun Euro akan menaikkan suku bunga dari 2,5% menjadi 3%, sekiranya akan menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis point. Dan untuk pada hari ini, untuk dari segi Eropa ataupun Euro, selain dari segi tingkat suku bunga yang perlu kita lihat juga adalah dari segi ECB press conference-nya. Ya, itu juga yang akan mempengaruhi pergerakan ECB lebih lanjut seperti apa. Jadi nanti malam itu beritanya ada di jam 8 malam WITA, berarti di jam 7 WIB. Dan untuk di Eropa itu jam 9.15 WITA, berarti di jam 8.15 WIB. Dan press conference-nya itu ada di jam 9.45 WITA atau jam 8.45 WIB. Jadi diingat jam-jamnya ini ya, supaya teman-teman tidak kaget pada saat jam tersebut kok tiba-tiba harga bergerak. Jadi untuk di Euro USD bagaimana? Apakah kita bisa ambil buy ataupun ambil sell? Karena seperti yang sudah saya katakan kemarin kalau kita lihat adalah kita menunggu data daripada FOMC kemarin. Dan FOMC kemarin memang menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point ya. Hanya sebanyak 25 basis point aja. Dan kalau kita lihat untuk di Euro USD itu ternyata harga langsung lompat ya. Dari yang sekiranya dia bisa turun, ternyata dia tidak turun ya. Dia langsung nge-break area resistan support resistan kita di angka 9450, 270 juga di break, berarti otomatis di sini kita bisa delete untuk areanya. Dan target kita sebenarnya untuk secara daily adalah di sini 11.290. Ini lagi dikit ya, lagi 119 pip. Kemarin yang sempat ambil buy limit atau ngambil buy stop kemarin sebenarnya di angka 9450 itu sebenarnya sudah profit, tapi yang nggak ngambil sih nggak apa-apa juga karena harga itu langsung terbang ya. Kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi seperti itu. Dan kalau kita lihat di daily, apakah kita bisa ambil posisi sekarang? Secara untuk kalau kita lihat dari posisi daily dan kita coba ambil secara extension ya, dari Fibonacci extension, harga Euro USD itu sudah terlampau jauh sampai di 1618. Nah, itu sudah sangat jauh sekali. Walaupun target kita adalah sampai di 11.290 karena target di sini merupakan target daily ya. Ini merupakan target daily.
Jadi kalau dilihat apa kita bisa ambil buy, kalau kita lihat ambil posisi buy saat ini itu sepertinya agak sulit ya. Karena mengapa? Dilihat dari apa yang terjadi ya, dilihat dari apa yang terjadi. Saya rasa ngebuy bisa, tapi di sini bisa ngebuy. Jadi di sini bisa ngebuy itu sampai yang di area berapa ini ya, kalau boleh saya kasih di sekitar 9120 ya, 9120. Di 9120 ya. Jika dia turun, biarkan harga itu turun sampai di sini ya. Karena kalau dilihat posisi kita untuk ngebuy itu sebenarnya yang enak itu adalah di sini. Ketika sampai sini baru kita bisa ngebuy dengan stop loss cukup di bawah zona ini aja. Jangan ngebuy di sini ya. Target bisa 1:1 dengan stop loss cukup di bawah. Di angka 8820 ya, dengan stop loss ya 30 pip lah, 30 pip, dengan take profit bisa sampai di 60 pip seperti itu. Kenapa saya taruh di sini? Karena kalau dilihat di time frame H1 kita tidak ada alasan untuk ambil posisi buy di sini ya. Terus kenapa di sini nggak bisa ngebuy di sini ya? Di sini kan memang ada apa namanya, demand kecil di sini ya kan. Demand kecil di sini memang kuat ya, maksudnya bukan memang kuat sih, maksudnya bisa dikatakan valid, belum dikatakan valid ya. Memang di kategori demand memang dia ada di sini kategori demand. Tapi kok saya rasa demand di sini sepertinya kok agak susah buat harga itu naik ya. Cenderung untuk harga itu akan turun ke bawah mengejar demand yang ada di 9120. Saya rasa sih seperti itu lebih bagus. Karena kalau kita lihat ke kiri ya, ini sudah wow jauh sekali ya. Karena kalau kita lihat ke kiri, area demand kita sebenarnya untuk saat ini supply ya, supply di H1 atau enggak di H4 ya, coba kita lihat dulu ya. Ini kan yang paling atas tuh kan zona untuk supply daily, ini kan supply daily. Kita bisa nggak cari zona supply terdekat dulu sebelum kita mencapai zona daily. Zona supply terdekat saat ini itu ada di sekitar sini. Ini kecil banget sih ya. Coba kita geser ya. Apakah ini kena atau enggak ya? Oke, ini hampir kena ya. Hampir kena. Jadi kalau dilihat masih ada batas ruang lagi sedikit sebelum dia akan turun. Di sini boleh nggak nge-sell di area ini? Kalau saya pribadi nggak ya. Kalau saya pribadi nggak. Jadi kalau boleh teman-teman tunggu aja harga itu retrace ya. Tapi jika teman-teman melihat di sini di angka 9.900 ya. Di 9.900 teman-teman ada melihat pola misalnya di reject di sini atau enggak di teman-teman turun, lihat harga turun sampai di sini, kemudian ada rejection misalnya atau enggak ada bullish engulfing, teman-teman boleh buy dengan stop loss tuh cukup di bawah zona aja, dengan take profit cukup di area ini aja. Zonanya itu sampai di sini ya. Nah, sampai sini ya, sampai di bawah zona di sini. Kita boleh sampai di bawah whip di bawah ekornya ini juga nggak apa-apa. Itu di bawah ekornya berarti di bawah di angka 645 ya, dengan stop loss 24 pip, take profit bisa sampai 50 pip. Oke. Jadi Euro USD yang ingin buy dan sell, saya prefer untuk buy dulu tapi dengan turun, dengan kondisi harga itu turun ya. Tapi yang ingin skip trading pada hari ini karena akan ada berita mengenai ini ya. Di sini saya mau kasih tahu juga untuk ECB sendiri kita harus melihat dari segi dua faktor ya. Yang pertama adalah dari segi monetary policy-nya ataupun suku bunganya, dan juga dari press conference-nya.
Jika suku bunga ECB naik 50 basis poin, berarti itu sudah diperkirakan oleh market dan kemungkinan euro akan flat cenderung turun ya, flat cenderung turun karena itu sudah diekspektasi oleh market ya. Nggak ada kejadian yang wow, kecuali naiknya 75 basis poin, nah itu baru kaget. Intinya itu jika dia naik 25 basis poin, maka euro USD akan turun. Jika naik 50 basis poin seperti ini, maka cenderung tetap flat ya, bisa saya katakan flat. Tapi jika naik 75 basis poin itu berarti akan terbang euro USD. Tapi itu juga selain harus dilihat daripada press conference-nya. Jika press conference-nya menyatakan ECB tidak akan menaikkan suku bunga lagi, wow itu gawat. Atau enggak misalnya pada saat press conference menandakan kita akan menurunkan suku bunga di setiap pertemuan berikutnya, maka dipastikan euro USD akan turun karena itu dianggap sebagai sikap yang dovish di market untuk dari segi euro ya. Jadi itu tadi untuk euro. Sekarang kita akan pindah ke GBP dulu. GBP bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi? Pertama kita lihat dulu dari segi daily ya. Secara daily kita ada satu area supply. Harga sekarang sedang bermain-main di area supply. Harap waspada ya. Harap waspada banget. Dan sekarang apakah kita bisa ambil posisi sell kalau gitu karena harga sekarang ada di area supply? Well, kalau dilihat jika dia berada di area supply di sini karena berdasarkan nanti beritanya di sini adalah naik sebanyak 50 basis poin dari 3,5 menjadi 4%. Dan biasanya jika suku bunga bank itu sudah sesuai ekspektasi ya, sesuai ekspektasi, biasanya dia akan cenderung flat ya, cenderung flat. Dan jika pun nanti dia bisa bergerak naik, saya rasa naiknya itu tuh tidak akan terlalu tinggi ya, karena di sini dia masih terhalang oleh supply juga di sini ya. Di sini ada supply yang juga dekat, mepet ya. Supply-nya di sini mepet ya, walaupun jaraknya lumayan jauh sih untuk di GBP ya. Itu sekitar 225 pip. Ya, lumayan jauh lah bahasanya. Dan sekarang apakah kita bisa ambil posisi? Sebenarnya GBP saat ini itu sedang berada di dalam fase konsolidasi ya. Di daily juga teman-teman bisa lihat dia seperti ada fase konsolidasi di sini. Dia nggak jelas ya, dari 19 Januari sampai sekarang itu masih konsolidasi dan masih di dalam zona ini, zona supply. Dia belum bisa keluar dari zona ini. Terus di area supply apakah kita bisa nge-sell? Kayaknya supply ini ya, kebiasaannya jika suatu zona itu jika harga itu bermain-main di suatu zona, kebiasaannya adalah zonanya itu akan di break biasanya, karena itu menandakan bahwa zona tersebut yang awalnya kita kira itu adalah zona yang bagus untuk kita ambil posisi, ternyata itu tidak ya. Contohnya itu misalnya seperti ini, kita berespektasi misalnya harga dari tanggal 17 Januari belum terjadi ya. Kita tahu kan harganya kan sedang naik sekarang. Kita berespektasi adalah kita sudah menggambar ataupun area supply di sini ya. Kita sudah menggambar area supply di sini. Kita berespektasi bahwa ketika area supply ini kena, harga itu bisa drop cukup lumayan. Dan ternyata apa? Harga naik sampai area supply di tanggal 18 Januari itu. Harga di reject tapi sedikit. Sampai akhirnya di tanggal 19, 20, 23 dan seterusnya sampai sekarang harga itu tidak turun-turun, hanya bermain-main di area supply ini aja. Dan kebiasaannya jika harga bermain-main di area supply, chance dia untuk bergerak bergerak naik itu ada. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti harga itu bisa turun, karena kalau dilihat jika sesuai ekspektasi misalnya BOE menaikkan suku bunga benar 50 basis poin ya, itu menandakan BOE akan dia berusaha untuk menurunkan suku bunga tetap akan berusaha menurunkan menurunkan inflasi, bukan menurunkan suku bunga. Tapi jika kita melihat kenaikan suku bunga hanya 25 basis poin, maka kita akan melihat GBP USD akan drop signifikan. Maka area supply ini berarti masih berlaku dan masih valid. Ya, dan jika dia naik 75 basis poin menjadi 4,75 misalnya,
atau enggak 4,25 ya maaf, maka GBP USD akan terbang seterbang-terbangnya sampai ke area supply kita di sini, next supply. Jadi kalau boleh saya katakan, jika BOE sesuai ekspektasi maka cenderung akan flat kalau menurut saya pribadi, dan jika dia di bawah ekspektasi maka drop, dan jika di atas ekspektasi maka baru dia akan terbang dari segi GBP ya. Karena kalau dilihat area kita demand ya, area demand kita itu sekarang ada di sini ya. Area demand ini sebenarnya sudah disentuh berkali-kali ya, jadi otomatis area demand kita ini dan area supply itu mepet banget ya. Di sini supply daily, di sini demand H4. Jadi jika pun dia nanti break ke bawah, jika itu jelek hasil daripada suku bunganya, maka dia akan turun lumayan jauh. Tapi jika suku bunganya bagus ya, maka dia akan bergerak naik sampai ke 26.500 di sini. Oke. Dan juga untuk dari segi berita GBP pada hari ini nggak ada, cuma berita ini aja satu ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD dan GBP USD pada hari ini ya. Karena ada berita mengenai bank sentral seperti ini, maka saya langsung aja bikin dua analisa di Euro USD dan GBP USD. Jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian besok. Bye bye.